Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang dinamika atmosfer, unsur-unsur cuaca dan iklim, klasifikasi 5 iklim, dan pemanasan global. Yang pertama, saya akan mempresentasikan tentang dinamika atmosfer. Kalian tahu nggak sih apa itu atmosfer? Atmosfer adalah lapisan-lapisan gas yang mengelilingi bumi. Lapisan ini dibagi menjadi 5, yaitu troposfer, stratosfer, mesosfer, troposfer, dan eksosfer. Saya akan menjelaskan dari yang paling bawah, yaitu troposfer. Troposfer memiliki suhu sekitar minus 600 derajat Celcius. Lapisan ini adalah lapisan yang paling bawah dan menempel dengan permukaan bumi. Gejalanya seperti awan, hujan, dan petir. Yang kedua adalah stratosfer. Stratosfer memiliki suhu sekitar minus 60 sampai minus 10 derajat Celcius. Lapisan ini melindungi bumi dari sinar UV atau sinar matahari. Gejalanya seperti inversi suhu, semburan biru, dan pembentukan awan sirus. Yang ketiga adalah mesosfer. Mesosfer memiliki suhu sekitar minus 50 sampai minus 70 derajat Celcius. Lapisan ini melindungi bumi dari benda-benda luar, seperti meteorit, bintang jatuh, dan awan noctilucent. Yang keempat adalah termosfer. Termosfer memiliki suhu sekitar 90 sampai 5000 derajat Celcius. Lapisan ini dimanfaatkan untuk gelombang. Gejalanya seperti aurora, ionisasi gas, dan satelit yang mengorbit di lapisan ini. Kalian tahu nggak sih kalau aurora bisa dilihat secara langsung, tapi di daerah-daerah tertentu. Contohnya Kutub Utara, Kutub Selatan, Selandia Baru, Kanada, Greenland, dan negara Norwegia. Yang kelima adalah eksosfer. Eksosfer memiliki suhu sekitar 2200 derajat Celcius. Lapisan ini adalah lapisan terluar di bumi dan berbatasan langsung dengan luar angkasa. Gejalanya seperti atom yang tidak beraturan, molekul gas, dan hancurnya meteorit. Unsur-unsur cuaca dan iklim. Yang pertama, unsur angin. Unsur angin adalah pergerakan dari daerah bertekanan tinggi ke daerah bertekanan rendah. Unsur angin dibagi menjadi 2, yaitu unsur angin tetap dan unsur angin tidak tetap. Unsur angin tetap adalah pergerakan secara konsisten ke arah yang sama. Contohnya, angin timur, angin barat, angin basat, dan angin antibasat. Kalau angin tidak tetap adalah pergerakan secara tidak konsisten ke arah yang sama. Contohnya, angin laut, angin darat, angin muson, angin khon, angin lembah, dan angin gunung. Yang kedua adalah unsur awan. Unsur awan diklasifikasikan menjadi 3 bagian, yaitu awan tinggi, awan menengah, awan rendah. Awan tinggi biasanya terbentuk di ketinggian 8-13 km di atas permukaan laut. Contohnya, cirrus berbentuk tipis. Contoh yang kedua, cirrocumulus berbentuk seperti gumpalan-gumpalan tipis. Contoh yang ketiga, cirrostratus. Awan ini berbentuk seperti lembaran tipis. Berikutnya adalah awan sedang. Awan ini berbentuk di ketinggian 2-6 km di atas permukaan laut. Contohnya altostratus. Awan ini berbentuk seperti lembaran tipis. Contoh yang kedua adalah altocumulus. Awan ini berbentuk pipi seperti gumpalan-gumpalan kapas. Berikutnya adalah awan rendah. Awan ini berbentuk kurang dari 2 km di atas permukaan laut. Contohnya stratocumulus. Awan ini berbentuk seperti gulungan dan memiliki variasi warna. Contohnya abu-abu dan putih cerah. Kok beda? Karena putih cerah terkena sinar matahari, kalau abu-abu tidak terkena sinar matahari. Contoh yang kedua adalah cumulus. Awan ini berbentuk padat dan terlihat sangat lembut. Contoh yang ketiga adalah stratus. Awan ini berbentuk seperti kabut dan berada di ketinggian yang rendah. Unsur yang ketiga adalah unsur hujan. Unsur hujan adalah jumlah atau intensitas air yang jatuh pada lokasi dan waktu tertentu. Unsur hujan banyak macamnya, yaitu pertama, hujan orografis. Hujan orografis adalah pertemuan dari
dua udara yang berbeda. Contohnya, hujan dingin bertemu dengan hujan panas. Yang kedua, hujan muson. Hujan ini terjadi biasanya di daerah tropis. Yang ketiga, hujan siklon. Hujan ini biasanya terjadi di daerah yang bertekanan rendah. Yang keempat adalah hujan buatan. Hujan ini biasanya sengaja diinduksi atau dibuat dengan cara tertentu. Klasifikasi 5 iklim. Yang pertama adalah Junghun. Junghun mengklasifikasi iklim berdasarkan ketinggian tempat. Contohnya 0 meter, daerah panas ditanami dengan padi dan tebu. 600 meter, daerah sedang ditanami dengan kopi, tembakau, dan coklat. 1500 meter, daerah sejuk ditanami dengan kopi, teh kina, dan sayuran. 2500 meter, daerah dingin, tidak ada tanaman yang dibudidayakan di daerah situ. Yang kedua adalah Smith-Ferguson. Smith-Ferguson mengklasifikasikan iklim berdasarkan jumlah rata-rata hujan basah dan hujan kering dikali dengan 100. Hujan basahnya di atas 200 mm, hujan keringnya di bawah 60 mm. Yang ketiga adalah Köppen. Köppen mengklasifikasikan iklim berdasarkan curah hujan dan suhu. Köppen membagi beberapa tipe, seperti tipe A, yaitu iklim tropis, tipe B, iklim kering, tipe C, iklim sedang, tipe D, iklim dingin, tipe E, iklim kutub. Yang keempat adalah Oltmann. Oltmann mengklasifikasi iklim berdasarkan jumlah bulan basah dan bulan kering secara berturut-turut. Bulan basahnya di atas 200 mm, bulan lembabnya sekitar 100-200 mm, bulan keringnya di bawah 100 mm. Apa sih bedanya Smith-Ferguson dan Oltmann? Kalau Smith-Ferguson dihitung dengan cara P sama dengan bulan basah per bulan kering dikali 100%. Kalau Oltmann dihitung dengan jumlah bulan basah secara berturut-turut. Yang kelima adalah iklim matahari. Iklim matahari dibagi menjadi 4 bagian, yaitu tropis, subtropis, sedang, dan dingin. Nah, Indonesia berada di bagian tropis karena terkenal garis khatulistiwa dan memiliki 2 musim. Kalau subtropis dan sedang ini memiliki 4 musim. Kalau yang dingin hanya memiliki 1 musim, yaitu hanya musim salju saja. Pemanasan global. Kalian tahu nggak sih apa itu pemanasan global? Pemanasan global adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi dalam jangka waktu yang panjang. Yuk, mari kita lihat video ini dan kita lihat dampak sebelum dan sesudah terjadi pemanasan global. Nah, dari sini kita tahu kan kenapa bumi yang awalnya indah menjadi rusak karena gas rumah kaca. Kalian tahu nggak sih gas rumah kaca itu apa? Gas rumah kaca adalah gas-gas yang meneruskan radiasi matahari tetapi tidak bisa meneruskan radiasi bumi. Contoh gasnya adalah karbon dioksida, nitrogen monoksida, dan metana. Apa sih solusinya? Yang pertama adalah hemat energi. Contohnya seperti mematikan lampu di siang hari, mematikan keran air jika sesudah digunakan atau tidak digunakan. Yang kedua adalah mengurangi kendaraan dan lebih baik menggunakan transportasi umum atau naik sepeda atau jalan kaki. Yang ketiga, tidak menggundul pohon atau hutan-hutan yang ada. Yang keempat, mengurangi polusi udara. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.